Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Galih Rakasiwi dari STKIP Yasika Majalengka. Di sini saya akan membawa mata kuliah pembelajaran matematika. Materi yang akan saya bawa yaitu tentang model pembelajaran matematika. Dan saya akan mengambil tentang judulnya model dari Discovery Learning. Berikut pembahasan yang akan saya sampaikan. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Di sini menurut Shah, yaitu model Discovery Learning adalah model yang lebih menekankan pada pengalaman langsung siswa dan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa Discovery Learning adalah model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku, sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Berikut langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning ini. Menurut Shah ada beberapa tahapan sebagai berikut ini. Pertama yaitu stimulus. Dimulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Terus selanjutnya yaitu pengumpulan data. Memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data atau informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi, atau lewat internet atau sebagainya, lalu ditafsirkan. Selanjutnya pembuktian. Melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dan dihubungkan dengan hasil data processing. Yang selanjutnya yaitu generalisasi. Menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Di sini sebagai contoh ya, seperti yang dilihat di video, yang pertama stimulasi itu jadi bertujuan untuk menyiapkan kondisi belajar yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan ajar. Di sini siswa dihadapkan dengan pertanyaan atau persoalan untuk menumbuhkan keinginan untuk menyelidiki atau mencari tahu sendiri jawabannya. Identifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasan. Ketiga yaitu pengumpulan data. Di sini siswa berkesempatan untuk mengumpulkan informasi untuk membuktikan jawaban mereka itu apakah benar ataukah ada yang belum tepat. Di sini kalian akan mencari pengumpulan data tersebut dari membaca buku atau sumber daring ya, atau dari internet
atau observasi dengan data yang kalian buktikan, lalu eksperimen. Yang keempat itu pengolahan data. Di sini siswa mengolah informasi yang telah didapatkan baik melalui pengumpulan data, kemudian menafsirkannya. Kelima yaitu pembuktian. Siswa mempresentasikan hasil pengolahan informasi kelompoknya di depan kelas. Siswa yang lainnya juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran, dan sebuah pertanyaan. Generalisasi ini guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari temuannya, tafsiran atau pembuktian yang telah dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran umum atau jawaban yang dihadapi lalu disetujui oleh setiap kelompok. Yang terakhir itu penutup. Di sini guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari oleh para siswa dan diberikan koreksian jika diperlukan, serta rekomendasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan atau kelemahan model pembelajaran Discovery Learning. Tentu semua hal apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu pula dengan model pembelajaran ini. Dan di sini saya membawa kelebihan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual, sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya sendiri. Yang ketiga, membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dalam proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Selanjutnya yaitu kelemahan dari model tersebut. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkannya. Yang kedua itu dalam keadaan di kelas atau yang memiliki jumlah siswa terlalu banyak, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid. Yang ketiganya adalah guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar gaya lama, maka metode Discovery Learning ini akan mengecewakan. Yang terakhir yaitu ada kritik yang menyatakan bahwa proses dalam model ini terlalu mementingkan proses pemahaman saja, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotannya. Begitulah akhir dari pembahasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kekeliruan dalam bahasan materinya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.